senang dengan kondisi gua. Halo semuanya, waduh senang banget nih saya bisa ketemu sama teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia yang menyaksikan program ini. Ini adalah episode pertama daripada program Art Talks, di mana dalam program ini kita akan bahas banyak sekali tentang kehidupan. Mulai dari itu kehidupan pribadi, mungkin kita bahas juga tentang yang namanya kehidupan ekonomi, kita bahas tentang yang namanya hubungan, kita bahas tentang yang namanya religion talks, apapun juga yang bisa kita bahas tentang hidup yang diubahkan akan kita bahas dalam program Art Talks ini. Dan saat ini di episode pertama saya udah punya seorang teman yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang laki-laki tentunya yang memiliki paras yang tampan. Dia makasih bro. Dia juga seorang ayah bagi satu orang anak dan seorang suami bagi hanya satu orang istri. Dan yang paling terpenting dia ini punya pekerjaan yang buat gua wow. Ini adalah sebuah profesi, sebuah pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Dia adalah seorang guru, man. Dia seorang guru dan juga dia seorang kepala sekolah dari satu buah sekolah yang nanti akan kita sebut. Jangan penasaran dulu sekolah di mana atau dia ngajar di mana atau dia kepala sekolah di mana. Dan mari kasih big applause buat teman saya Roy Miller Sianipar. Salaman dulu bro, gimana? Salaman aja ya. Salaman aja ya. Sehat kan? Sehat. Kita ini prokes ya. Prokes. Protokol kesehatan. Jadi udah melewati prokes. Gak ada kita di sini yang positif. Semuanya udah dites dan kita semuanya sehat semua. Amin. Yes. Kita gimana kabarnya? Mantap bro, mantap. Ya, mantap ya. Mantap. Dan kita kan udah lama ya. Udah lama ya. Berapa tahun nih bro? Aduh, mungkin di atas 15 tahun kali ya. Di atas 15 tahun ya. Iya. Kita sebenarnya kita kerjasama dalam bidang pekerjaan yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama lah. Yang sama ya. Okay. Gila gue kenal lu 2000 berapa ya? 2005 ya kali 2005 mungkin ya. Sekitar gitu 2005. 2005 ya. 16 tahunan lah ya. 2005 waktu itu kita lagi ikut ada acara komunitas gitulah. Komunitas gitu. Dan waktu itu kita jadi penari kolosal ya. Gue ikut jadi penari kolosal. Gue masih ingat rambut lu tuh masih ada kribo-kribonya gitu. Iya, gue masih kribo. Masih muda bro. Masih muda. Ya kan? Jadi maksudnya gue udah tua nih sekarang. Ya enggak lah. Cuma bedanya kan lu sekarang udah punya anak. Gitu kan. Berapa? Satu. Mau nambah lagi? Sementara belum sih. Iya. Anak enjoy dulu dengan yang satu. Anak satu, istri satu, gitu kan ya. Yang pasti keluarga semua sehat ya. Ya. Istri bahagia, anak bahagia. Oke, Roy Miller. Gue kan kenal lu udah lama nih. Gue kenal lu udah lama. Ya gue tau lah tentang kehidupan lo, betapa amazingnya kehidupan lo. Gue ngelihat dari kehidupan lo itu apa ya? Amazing lah bro, itu luar biasa banget. Itu sebabnya kenapa lo gue undang untuk ada di tempat ini, untuk jadi narasumber pertama dalam program Art Talks ini gitu. Cuma dalam otak gue, di pikiran gue tuh kalau misal gue ketemu lo, ada satu pertanyaan sih bro. Kenapa guru? Oke. Tunggu, jangan dijawab dulu. Kenapa? Mungkin lu bisa jawab kayak gini, ya Lis, ya kenapa enggak jadi guru, bener kan? Iya betul. Cuma pertanyaan gue kayak gini loh, dulu itu gue ngeliatin gitu ya, kalau misalnya jadi guru itu gimana sih? Aduh gila, ngadepin anak-anak sekolah yang ya kita sama-sama lah, kita juga pernah sekolah. Lu sebelum jadi guru kan juga lu dulu kan bandel pasti di sekolah gitu kan. Enggak, gue baik-baik aja sih. Oh baik-baik aja, yaudah. Bandel. Gue yang bandel. Dan ngadepin anak dengan berbagai macam karakter, kepribadian, latar belakang mereka, background mereka di keluarga gimana, dan apalagi kan yang gua tahu kan dari tempat sekolah lu ngajar, lu kan gak cuma ngajarin anak-anak yang baik-baik, dan 80%, 90% bermasalah gitu kan. Yes. Nah, kenapa bro? Oke. Sebelumnya gue perlu gue highlight sebenarnya, gue tuh nggak segila itu sih sebenarnya. Maksudnya gini, dari awal gue tuh nggak pernah pengen jadi guru sebenarnya. Oke. Gue ini besar dengan keluarga yang sangat terbatas lah ya. Kalau mau dibilang miskin, ya miskin. Sehingga impian gue tuh cuma satu, gue pengen jadi orang kaya gitu. Nah, impian pengen jadi kaya. Iya. Oke, good. Gue bosen miskin bro sebenarnya dari karena sama gue juga. Sama.
Semua orang juga kayaknya gitu ya. Ya nggak sih? Iya kayaknya. Nah jadi dari sejak kecil gue tuh bermimpi. Salah satu mimpi gue tuh gue pengen kaya gitu. Oke. Nah sehingga gue yang gue lakukan adalah gimana caranya gue bisa nyampe ke situ. Ya gue sekolah yang bener gitu. Nah dengan semua keterbatasan, akhirnya gue memilih untuk tidak menyerah dengan keadaan. Karena gue masih ingat waktu gue sekolah, gue nggak bisa beli buku, gue nggak bisa beli LKS zaman itu ya. Ini gue kerjain. Tunggu, LKS, perhatikan, dengar baik-baik. Siswa. LKS. Kalau kalian dengar LKS, berarti Anda tahu berapa umur beliau ya. Sekarang udah nggak ada LKS ya. Ya. Sekarang online bro. Ya. Aduh, jadi zaman ngaco. itu cara gue nih menyiasati kekurangan gue ya, gue berjuang sih, gue fight. Nah karena apa? Gue nggak pengen susah lagi. Nah di tengah-tengah usaha gue itu kan gue sampai gini, setiap kali ada PR gue tuh sampai bilang ke teman gue, bro gue dulu belum bilangnya bro ya, kan zaman ini belum ada bro ya. Jadi tahu ya gue tuanya sama lagi. Ya gue bilangin, gue pinjam buku lo dong gitu. Gue mau nyatat sebentar, lo jangan pulang dulu. Nah itu gue lakukan sampai gue SMA. Dan itu karena didorong keinginan karena untuk gue jadi kaya, pengen keluar berhasil dari kemiskinan. Iya, pengen berhasil, pengen ini, dan nggak terlintas sedikit pun di benak gue tuh pengen jadi guru sebenarnya. Nah hari itu gue pengen jadi, ya zaman itu ya cita-cita yang paling umum ya, pengen jadi dokter gitu ya, pengen jadi insinyur, polisi. Gue dulu pengen jadi polisi bro. Ya gue itu nggak pengen jadi polisi sih, karena badan gue kan kecil-kecil imut gitu ya. Nah jadi gue pengennya jadi insinyur ceritanya. Nah insinyur. Ya Tuhan menganugerahkan gue lumayan nggak lemot-lemot amat lah ya. Gaya gitu. Ya, agak-agak lumayan lah. Gua tahu lu dulu sampai diplesetin kan, dipanggilnya bukan Sir Roy Miller. Lu sampai dipanggilnya Sir Roy Killer. Lu ngajar math kan dulu kan? Betul. Iya. Jadi karena gua lumayan pinter gitu ya. Jadi banyak teman. Pinter lah, udahlah. Gak usah sok-sok humble. Jadi banyak teman-teman gue itu belajar dari gua. Nah, pada saat kelas 3 SMA atau kelas 12 ya, sekarang bilang kelas 12. Tibalah kita ikut UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Karena menurut gua itu satu-satunya jalan buat gua bisa kuliah. Karena bokap nyokap gue ya, orang tua gue bukan orang kaya, jadi nggak mungkin kuliah di swasta. Jadi itu pengejaran gua harus lulus PTN gitu ya. Nah, nih gua mau bilang nih, buat kalian yang denger statement gua hari ini nih, gua mau kasih tahu PTN tuh nggak pernah jamin lo bisa berhasil dalam hidup lo. Nanti gue ceritain ya abis ini. Nah, dengar baik-baik. Waktu gue ngikutin UMPTN seleksi masuk perguruan tinggi negeri, ternyata gue nggak lulus, gue fail. Anehnya, teman-teman yang belajar bareng gue, yang nyontek sama gue, semuanya diterima. Gue bisa sebutin mereka tuh banyak yang, bahkan teman sebangku gue, teknik elektro di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Yang belajar sama lu? Yang belajar sama gua. Menarik. Teman di depan gua, salah teknik mesin, teknik informatika. Bahkan ada teman gua nih 2 tahun di SMA yang sama nih, teknik nuklir di Jogja. Wah, gila, keren. Lu bayangin nih hidupnya barengan sama reaktor nuklir tuh. Dan gua zaman itu kan ngelihat pengumuman tuh belum pakai internet ya, beli koran, dan zaman itu setiap kali pengumuman tuh tebel banget koran. Gue baca dari atas sampai bawah berbalik. Gue tahu tuh koran apa. Nah, nama gue kan Roy Miller nih, bukan karena gue kok namanya bule banget ya, itu bokap gue yang ngasih nama sebenarnya. Ya biasalah kalau orang Batak tuh kayak begitu, udahlah. Nah, jadi gue tuh nyari gini, nama Roy gitu, depannya Roy, belakangnya bukan Miller gitu. Wah, gue cari, tapi aneh, ada yang namanya Miller belakangnya. Wah pasti karena gue pikir nama gue rada langka. Ternyata depannya bukan Roy gitu. Apa Miller gitu. Dan akhirnya gitu, gue pulang dengan kondisi gue kayaknya nggak punya masa depan. Gue drop dan gue sampai ke rumah, dan gue ketemu bokap gue diomel-omelin. Kenapa? Karena gini, ya gue anak laki-laki paling tua di rumah, di keluarga, dan ekspektasi bokap gue kan di gue nih ceritanya. Dan gue memang punya kakak cewek ya, tapi karena gue laki-laki paling tua, jadi mereka berharap gue nih bisa bawa keluarga gue naik lah, upgrade deh. Nah begitu PTN gak jebol, gue sejujurnya sempet ya mau dibilang depresi dan sebagainya gitu. Dan hari itu gue, singkat cerita, gue lewatin 1 tahun nganggur. Nganggurnya gue itu, untungnya sih gue milih nggak diem di rumah, gue menyibukkan diri lah dengan bantu-bantu organisasi sosial gitu. Dan gue tinggal di sekretariat karena bokap gue ngusir, karena
Gue Bikin nggak usah malu di rumah, keluarga. iya. Gitu. Dan gue sempet jadi yang jaga sekretariat gitu, dan kerjaan gue kayak nyapu gitu ya, Oke. kayak mirip-mirip kayak CS gitu. Iya. Nah, setelah setahun kemudian, singkat cerita, gue sebenarnya bisa ikut PTN kedua, karena masih boleh. Tapi karena hari itu setahun gue nggak buka buku, akhirnya gue mikir, udahlah gue nggak usah kuliah lagi gitu ya. Nah, pada saat gue memutuskan gue nggak ikut PTN lagi yang kedua nih setelah setahun, bokap gue malah marah gitu. Bokap gue marah dan bilang, kalau lo nggak mau kuliah, lo mau ngapain gitu, kurang lebih gitu. Dan hari itu gue masih inget, tahun itu adik gue yang paling kecil, jaraknya 19 tahun nih sama gue ceritanya, baru lahir berapa bulan gitu ya. Dan 19 tahun. 19 tahun jaraknya sama gue, wih jauh banget ya. Tuh, banget. Jadi sebenarnya nggak 19 tahun udah bisa punya anak tuh bro. Kalau zaman dulu. Iya. Nah, terus? Nah, hari itu gue lihat adik gue itu digendong sama nyokap gue, terus nyokap gue sambil bersenandung sedih gitu ya, gimana lah masa depan kami. Kode-kode gitu kan. Gitu. Sedih. Dan Oh, gue sedih. tuh sedih banget. Sedihnya gini, karena gini, gue miskin, terus gue nggak bisa buat apa-apa gitu. Dan gue kuliah nggak punya duit buat kuliah di swasta. Gue Oke. memilih nggak ikut PTN karena kalau gue pun ikut tes yang kedua lagi, gue jamin gak bakal lulus. Karena gue setahun gak belajar. Gue belajar aja waktu yang masih SMA reguler, kagak lulus. Secara Apa- logika gitu ya. Iya. Oke. Dan singkat cerita, di tengah gue depresi, gue kayak ya gue berdoa sih. Gue berdoa dan ya gue bilang, Tuhan masa depan gue gimana. Nah tiba-tiba tetangga gue dapat telepon dari saudara gue. Nah saudara gue nelfon gitu ke tetangga, karena gue gak punya telepon ya. Nelfonnya ke tetangga nih. Saking miskinnya Saking telepon aja miskinnya, nggak bro. punya ya. Nelfon mesti ke tetangga gitu. Sama gue juga gak punya telepon. Dulu. Sampai sekarang gak punya telepon. Handphone adanya. Aduh. Nah waktu itu saudara gue nelfon gini, lo mau kuliah nggak gitu? Oh gue seneng dong. Kuliah di mana? Swasta. Nah salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, dan dibilang ada beasiswa. Wah gue seneng banget ada beasiswa. Nah tapi Setahun gak belajar. tapi dibilang gini, beasiswa cuma satu nih fakultasnya. Gue tanya fakultas apa? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Gua tuh mindset gue gini, gue mau jadi apa kuliah guru gitu kan. Jadi gini, gue pilih ya udah deh, daripada gue nganggur nggak kuliah gitu ya. Gue terima, gue ikutin seleksinya dan ya puji Tuhan gue lolos. Dan tapi mindset gue tuh gini, gue mau kuliah, gue mau cepet-cepet selesai, tapi gue nggak mau jadi guru. Gue pengen kerja entah di bank kayak mau di perusahaan, pokoknya gue nggak mau jadi guru. Dan emang hari itu gue milih jurusan matematika ya, karena Oke. memang gue suka matematika kan. Iya. Nah singkat cerita nih bro, setelah gue 4 tahun kuliah, tibalah masa magang. Magang ini sebelum gue skripsi, gue harus lewatin sebulan sampai 3 bulan lah rata-rata magang. Karena guru ya gue harus magang ngajar di sekolah dong. Nah akhirnya karena gue nggak pengen jadi guru ya, karena gini, gue masih ingat hari pertama gue datang ke kampus itu ya, hari pertama nih. Gue ditanya, lo mau kuliah di mana? Gue sebut Fakultas Keguruan. Gue sampai dibilangin, hari gini lo mau jadi guru, lo mau makan apa? Itu kayak tertancap banget di benak gue. Bener kan? Jadi bentar, gue potong dulu. Jadi berarti kan bener ya, Bener ya, banget. semua orang rata-rata stigmanya seperti itu. Zaman itu tuh parah banget bro. Iya. Jadi nggak ada yang mau jadi guru. Dan gue jalanin kuliah 4 tahun itu dengan stigma di pikiran gue. Padahal lo kuliahnya keguruan. Betul. Gue cuma pengen dapet ijazah dan gue pengen lulus Gua nggak mau cepet-cepet, jadi guru. dan gue nggak mau jadi guru. Gue mau kerja di perusahaan lah, di bank lah, apalah di mana gitu ya. Nah, singkat cerita karena gue harus magang nih di tahun keempat, karena itu syarat buat skripsi nih. Oke. Kalau gue nggak magang, gue nggak bisa skripsi. Ya mau nggak mau gue ngajar dong. Singkat cerita gue dapet tempat di sebuah sekolah swasta di Jakarta Pusat lah ya. Swasta. Daerah swasta, ya kan? Daerah Gajah Mada, Hayam Wuruk gitulah. Dan itu sekolah, bro, yang paling putih gue doang bro. Nih sorry bukan rasis, maksudnya gue yang paling putih sendiri. Iya. Yang lainnya putih banget maksudnya gitu. Oh gitu. Dan itu sekolah isinya orang kaya banget bro. Dan gue masuk ngajar di situ. Ya gue ngerti lah kalau daerah-daerah ayam gitu muluk ya, gitu lah. gitu ya. Waduh, Gua ngajar, lalur gua kepleset minder. semua. Gue minder bro. Gila nih sekolah anak orang kaya. Gue didengar nggak nih? Nah hari pertama Umur gua ngajar, berapa? Umur berapa? Sorry di situ mungkin umur berapa? sekitar 21 kali ya, 21 21 tahun. ya, 21. Wah 21 tuh masih muda banget. Masih muda, 21 atau 22 lah. Nah, Yep. waktu gua ngajar itu hari pertama aman nih bro, karena ada guru aslinya nungguin. Oke. Sebentar ya, jadi tuh kelas diem, Iya. tertib. Pertemuan berikutnya minggu depannya nih bro, Sendiri. sendiri nih gue dilepas. Tuh gue ngajar nih bro. Tiba-tiba di menit kesekian mereka nggak dengerin gue, ngobrol nggak dengerin dan sebagainya. Gue lagi jelasin apa kagak didengerin. Matematika tuh. Matematika. Tahu nggak tiba-tiba nih, entah kenapa nih ada nyala api di dalam hati gue.
gue stop nulis di papan tulis, gue taruh di spidol tuh, gue ngadep ke mereka. Tau nggak apa yang terjadi? Gue ceramah bro, gue bilang begini. Ini gue masih ingat kata-katanya. Gue bilang, saya tahu kalian sekolah di sini karena orang tua kalian punya duit. Saya ini ngelewatin sekian rel kereta api, sekian lampu merah demi nyampe sekolah ini, dan saya lihat ada banyak orang, anak-anak nggak bisa sekolah. Dan kalian punya duit buat sekolah tapi kalian nggak hargain. Tahu nggak? Gue kayak motivasi gitu loh. Itu out of nowhere, tiba-tiba kata-kata itu keluar. Tiba-tiba tuh lancar sampai bel berbunyi dan mereka diem. Dan terus setelah itu bel, gue bilang, ya saya minta maaf kalau saya marah sama kalian karena saya nggak pengen kalian tuh nggak menghargai. Singkat cerita selesai dan di hati gue deg-degan bro. Gue bisa ngomong kayak gitu. Dan menurut itu the first time gue ngomong gitu di depan orang. Itu pertama kali. Dan singkat cerita minggu depannya gue ngajar lagi dan kelas memang udah agak lebih adem gitu ya. Tapi gue masih nggak enak nih. Kenapa gue bisa ngomelin mereka? Nanti kalau gue dilaporin sama guru aslinya, gue nanti diomelin kali gitu ya. Singkat cerita gue selesai magang di situ. Hari terakhir gue mau pamit nih. Ya gue minta maaf lah sekali lagi. Saya minta maaf kalau saya nih pernah marahin kalian. Nggak ada maksud apa-apa. Nah gue udah mau keluar dari pintu, tiba-tiba ketua kelas berdiri. Masih ingat, Pak tolong jangan keluar dulu Pak. Ini ada sesuatu dari kelas kami buat Bapak. Itu kartu ucapan, isinya ucapan mereka semua. Jadi dibilang, Bapak bacanya nanti ya pas keluar dari sekolah, jangan di sini. Terus ini menarik nih. Terus bilang gini, dibilang gini, Pak saya mewakili teman-teman, saya minta maaf, kami salah. Kami berharap Bapak segera lulus dan kalau bisa Pak, Bapak ngajarlah di sekolah kita. Itu tuh gue nggak tahu kenapa. Kok ada yang jadi primadona dong lo. Primadona. Prima jasa bro. Terus gue jadi gini, kok ada yang aneh. Tiba-tiba gue hari itu gue mulai ada apa ya gitu. Ya udah oke, gue pamit. Nah gue masih ingat gue di jalan itu lagi menuju halte bus, gue buka tuh kertas kartu ucapan tuh dan gue lihat itu semua ucapan satu kelas bro. Dan itu gue penasaran sampai hari ini. Itu kertas di mana? Karena udah gue tuh cari itu. Karena gini, tiba-tiba ya waktu gue baca itu ya. Udah 30 tahun kali ya? 20 tahun lebih lah. Belum setua itu gue. Nah waktu gue baca itu, hati gue nangis. Tiba-tiba nih kayak ada suara gitu. Bilang gini di hati gue, mau gak kamu berdiri buat generasi ini? Dan detik itu gue tahu gue harus jadi guru bro. Dan tiba-tiba entah kenapa di hati gue kayak keluar semacam doa, ucapan gitu. Gue bilang gini, Tuhan kalau gue bisa kerja nanti jadi guru, taruh gue di sekolah yang anak-anaknya gak jauh beda sama gue, miskin, gak punya kemampuan, dan gue pengen nolongin mereka. Itu wishnya yang keluar wish dari tiba-tiba setelah gue baca kartu itu, setelah gue nangis, gue habis selesai magang, gue tahu juga, lu juga itu nggak tahu out of nowhere gitu. Gak tahu bro. Lu kan dasarnya kan lu nggak pengen gue jadi gue nggak mau, makanya gue bilang ini gila banget, menurut gue tuh gila. Nah hari itu entah kenapa ada kegilaan, istilahnya kegilaan. Tiba-tiba gue tahu gue pengen jadi guru dan entah kenapa motivasi gue bukan duit lagi gitu. Aneh, gue detik itu tiba-tiba kayak gini. Gue nggak mau jadi kaya. Gue pengen nolongin orang. Gue harus nolongin orang yang dulu, yang mirip kayak gue gitu. Mereka nggak punya impian, mereka nggak punya fasilitas, mereka nggak tahu mereka mau gimana. Karena gue nggak pernah ada di situ, tiba-tiba tuh kayak wish itu muncul gitu. Dan lo percaya nggak percaya? 1 tahun setelah gue wish itu, gue ada di sekolah tempat gue sekarang ada. Setahun setelah itu bro. Skip dulu, jangan disebut dulu. Mungkin nih pada penasaran sekolahnya di mana. Nanti aja. Gila. Itu keren banget sih bro. Jadi waktu kejadian itu, momen itu, waktu lu terima kartu ucapan itu, yang mana lu juga nggak tahu waktu lu memutuskan untuk lu ceramahin mereka. Lu kan awalnya kan nggak pengen jadi guru. Bener. Dan tiba-tiba lu bisa ceramah kayak begitu. Aneh banget. Gua aja tadi denger waktu lu ngomong kayak gitu, gua agak merinding gimana gitu kan. Gila nih, juga ini keren juga. Iya. Dan tadi satu yang gua kutip dari kata-kata lo tuh, yang menurut gua kita semua tuh harus punya gitu kan. Lo tadi sempat bilang tiba-tiba gua nggak pengen jadi kaya, gitu kan? Aneh, menurut gua aneh. Gue pengen bermanfaat bagi banyak orang, gue pengen nolong orang, gitu kan? Pernah kayak gua lah gitu. Iya. Nah ini mungkin juga salah satu yang saya pengen ngomong sama para pendengar Art Talks hari ini ya. Untuk bisa nolong orang tuh kita nggak perlu nunggu kita jadi kaya sih. Yes, that's right. Gitu loh. Bener banget. Dan setidaknya walaupun kita tidak kaya dalam tanda petik gitu kan, karena semua orang pengen kaya gitu kan.
walaupun kamu nggak kaya, kamu bisa memperkaya banyak orang Yes, bener lewat banget. hidupmu. Bener. Wah gila, itu sih keren banget sih bro. Ya. Dan yang lebih ajaib lagi, gue cerita lagi nih pengalaman Iya, iya, berikutnya. iya. Setelah gue ada di sekolah yang tempat Ini gue 1,5 tahun kemudian. 1,5 tahun kemudian, sebenarnya gini, gue itu bukan tiba-tiba hilang gak pengen jadi kaya ya sebenarnya. Iya. Dan tiba-tiba momen itu entah kenapa gue nggak pengen. Bukan jadi yang apa ya? Bukan jadi main desire ya. Betul. Bukan jadi hasrat terdalam utama. lagi gitu. Nah, waktu gue ngajar di sekolah yang tempat gue ada sampai hari ini, itu kan yang 80%-nya anak-anaknya backgroundnya mirip-mirip. Iya. Ya, kayak gue nih, miskin ya. Jadi kalau anaknya miskin tapi Berandalan. pinter, masih ada nggak sekolah yang mau nampung? Masih. Karena dia pinter. Masih. Kalau anaknya bandel, badung, nakal tapi kaya, masih ada nggak yang mau Banyak. nampung? Banyak gitu. Iya. Karena dia punya duit. Nah. Ini udah miskin. Heeh. Ya. Wah segala macem lah, nggak enak nyebutinnya. Kayak- Dan itu nggak banyak loh sekolah yang mau. Dan salah satunya itu sekolah yang tempat gua sampai hari ini. Dan di tahun pertama gua ngajar, bro, gua itu masih manusia yang injak bumi ya. Iya. Gua masih tetap butuh duit nih, Iya. gitu, bla 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 gitu. Nah, gua nge-wish lagi nih. Gua kalau bisa punya penghasilan tambahan nih, tiba-tiba 2 minggu setelah gua diterima di sekolah yang saat ini gua stay sampai hari ini, Ya. ada tawaran gue ngajar di sebuah institusi, bimbel gitu. Lalu mau tahu nggak, nih bimbel Yang lebih menarik. tapi dia dia tuh jam ngajar itu setelah pulang sekolah, jadi nggak bentrok nih. Nah, misalnya gue selesai ngajar jam Wah 3, pas banget nih. bener banget. Dia mulainya jam 5, gitu kan, pas banget ya. Cuma karena jauh, gue mesti gue waktu itu belum punya Prepare motor, waktu. nah prepare waktu dan sebagainya. Dan lu mau tahu nggak bro, gajinya, ini gue di tempat yang bimbel ini, gue cuma ngajar 2 jam sehari. Sebulan gue dapat bisa 6 kali lipat dari gaji gue ngajar di sebulan di sini. Gue cuma ngajar 2 jam. Lo kalau jadi gue bro, lo milih mana? Lo pasti lebih sini. Nah hari itu gue masih inget, gue jalanin 3 bulan doang ya bro. Gue jalan 3 bulan, tiba-tiba sekolah tempat gue ngajar ini 6 kali lipat, gila. ngajakin gue ini apa ya, kayak bakti sosial gitu lah ya. Tempat lo yang kerja. Tempat gue kerja. Nah, Iya. sehingga beberapa kali gue rada telat nyampe ke bimbel. Nah, harusnya gue nyampe jam 5, harusnya gue nyampe setengah 5 karena mulainya jam 5 ya kan, gak boleh telat. Gue datang jam 5 lewat. Dan gue masih inget, entah kenapa gue tuh kayak lebih seneng peduli sama sekolah tempat gue yang ngajar ini loh. Nah, nggak tahu kenapa gue gak bisa jelasin. Akhirnya gue dipanggil dan Sama gue bimbel? ditegur sama bimbel, sama Oke. HRD-nya. Gue dipanggil, ditegur dan bilang, kamu berapa kali sering terlambat. Nah, bimbel kita bimbel yang nggak pengen gurunya terlambat gitu kan. Kamu harus jadi contoh gitu. Dan pilih deh. Saya tahu kamu ngajar di sekolah yang sana kan. Nah, kamu pilih. Kalau kamu mau tetap ada di bimbel ini, kamu tinggalin sekolah sana. Tapi kalau kamu tetap memilih tetap ngajar di sana, kamu tinggalin bimbel ini. Bro, Pilihan ya. gua ditanya begitu, 6 kali lipat, lu cuma ngajar 2 jam doang sehari. Kalau yang ini, yang sebelah ini, yang pertama, gua ngajar seharian bisa 6 jam, 7 jam. Iya. Dan kalau lo jadi gua bro, lo milih yang mana? Nggak usah ngesok-ngesok lah, pasti kecenderungan milih yang Ya, gede dong. kecenderungan manusia sih. Iya. Kecenderungan manusia kita nggak muna ya. Ya, betul. Kecenderungan manusia Nah. kita pasti pilih yang lebih profit. Bener. Tahu nggak? Hari itu gua nggak tahu kenapa, gua nggak ngerti, gua gila lagi nih. Istilahnya kegilaan yang berikutnya. Waktu gua mau memutuskan, tiba-tiba di kepala gua tuh muncul wajah anak-anak yang gua didik ini loh. Anak-anak yang bandel, anak-anak yang susah, anak-anak yang butuh pertolongan. Tiba-tiba kayak film gitu di kepala gua. Di depan HRD, entah kenapa ada keberanian tuh gua ngomongnya begini. Karena itu ibu-ibu ya, gue bilang, Bu, gue lupa ibu atau bapak, gue bilang, kalau saya tinggalin bimbel ini, saya tahu bimbel ini akan dengan sangat mudah nyari pengganti saya. Siapa yang nggak mau dibayar sekian? Ya. Wah, gue nggak tahu tiba-tiba ngomong kayak gitu, kayak sotoy banget ya, nasehatin HRD gitu. Terus Lu banyak ya keluar kalimat-kalimat. gue nggak ngerti lah. Nggak ngerti dari mana tuh ya. Dan kalau saya tinggalin sekolah yang di sana, saya tahu sekolah itu akan sangat susah cari pengganti saya. Saya pilih tinggalin bimbel ini. Gila nggak bro? Tuh sampai orang tuh HRD sampai bengong ngeliatin gue milih. Sampai teman-teman gue di tempat bimbel itu, lo kenapa ninggalin kita? Ini just info ya. Gue itu guru yang cukup dekat sama anak-anak bimbel. Sampai mereka tuh nangis ngeliat gue meninggalkan mereka. Gue dikasih waktu 1 atau 2 hari untuk beresin admin dan gue selesain di situ dan gue pamitan sama anak-anak. Dan mereka mikir gue bikin masalah enggak. Gue bilang, saya nggak mungkin ninggalin anak-anak yang di sana. Mereka butuh saya.
Dan hari itu bro, nggak ada satupun yang dukung keputusan gue. Nggak ada. Kecuali satu, mama gue. Karena mama gue kan gini, sakit nih ceritanya. Gue pikir, gue diemin, gue udah nggak kerja lagi di situ ya, yang penghasilannya 6 kali lipat itu ya. Nah tiba-tiba nyokap gue sakit, jangan-jangan nih gara-gara gue nyembunyin informasi nih, gue akhirnya ngomong ke nyokap, "Ma, aku udah nggak ngajar lagi di situ karena sekolah ini lebih butuh aku," gitu. Tau nggak, aneh loh. Sementara teman-teman gue bilang setiap kali gue cerita masalah gue gitu ya, mereka bilang, "Lu berhikmat lah bro, lu kan butuh duit, lu nggak usah lah mikirin terlalu baik nolong generasi lah segala macam, lu kan butuh uang." Cuma nyokap gue yang bilang gini, "Kalau itu yang ditaruh di hatimu sama Tuhan, mama dukung." Itu yang membuat gue bertahan sampai akhir. Gue tahu itu bukan karena mama gue juga ya, nyokap gue, tapi karena ada panggilan, calling yang kuat dari Tuhan buat. Wow. Berarti kenapa jadi guru? Karena ini bukan cuma sekedar profesi ya, Yes, berarti ya. Karena memang ini pure adalah sebuah calling ya. Calling bro, calling. Sebuah calling. Ya gue denger sih Cid, dari cerita lo kan, dari orang yang nggak pengen jadi guru, orang yang bahkan kuliah guru aja itu karena kepepet. Kalau bukan karena saudara gue, Yang penting gue kuliah dulu dah gitu kan, mau fakultas kejuruannya tentang keguruan. Pokoknya gue selesai kuliah, gue nggak pengen jadi guru. Tapi apa daya, namanya juga panggilan ya. Gila, dengan penghasilan yang di tempat yang baru 6 kali lipat gajinya daripada di tempat yang sekarang gitu kan. Waktu itu ya. Profitnya waktu itu gitu kan. Tapi dengan jam kerja yang lebih sedikit. Malah lebih sedikit. Tapi profitnya jauh lebih besar, dan lu memilih untuk tetap melayani anak-anak yang nggak mampu. Bukan cuma nggak mampu, tapi mereka juga nggak cukup pandai dalam hal pendidikan, dan bermasalah bukan masalah keluarga dong, di mental juga. Gue tahu di tempat lu ngajar juga masalahnya macam-macam, dan ini adalah sebuah calling. Nah pertanyaan gue berikutnya bro, pernah nyesel nggak? Gue mau bilang dengan jelas nih ya, yang jujur, gue nggak pernah nyesel. Nggak pernah nyesel. Sekalipun nggak pernah nyesel. Wow, keren banget. Gue setelah lewatin sekian belas tahun ya, dulu tuh gue suka cerita gini. Atau mungkin gini deh, sorry gue potong. Iya. Bukan nyesel deh. Pernah mempertanyakan nggak? Kenapa ya kok gue ada di sini ya? Kalau mempertanyakan sih pernah, pasti pernah ada ya, ada. Dan dulu gue mikirnya gini, sekolah tempat gue ngajar sekarang beruntung dapetin gue. Dulu ya. Iya. Karena gue ninggalin yang profit yang tadi lo demi sekolah ini. Artinya nih sekolah ini beruntung dong dapetin gue. Tapi setelah gue lewatin sekian, dulu pemikiran lo kayak begitu. Sekian tahun kemudian, gue mau bilang gini, gue lah sebenarnya yang beruntung bisa ada di tengah anak-anak. Wow. Karena kalau bukan karena mereka, gue nggak bisa kayak gini sekarang. Dan dulu gue sangat bangga ceritain gue letakin pekerjaan gue yang dulu demi anak-anak. Kan gue udah nggak ada bangga. Kelihatannya keren gitu ya. Bener, gue udah nggak mikir itu sesuatu yang wow lah. Nggak, justru malah gini. Kalau gue nggak ada di tempat gue ngajar sekarang ini, gue nggak tahu gue ada di mana. Iya. Gitu. Dan gue malah bersyukur oleh karena mereka lah, gue ngerti yang namanya arti hidup, arti panggilan, memberi warna buat orang lain. Dan gue punya kesempatan buat memenuhi calling gue tadi. Gitu. Iya. Dan itu kayak tadi gue bilang sih ya, dengan kehidupan kita ini bisa memperkaya banyak orang. Dan juga kan yang gue tahu kan salah satu daripada lu kan, pekerjaan lo ini kan sangat apa ya? Sangat menolong banyak bagi generasi berikutnya yang ada di depan. Kita nggak bisa pungkiri akan hal itu gitu kan. Guru itu bukan cuma sekedar ngajar, tapi dia juga bisa menjadi seorang bapak, dia juga bisa menjadi seorang mentor. Dan yang gue dengar tentang hidup lu dulu waktu lu masih bujang gitu kan, masih belum menikah seperti yang sekarang, gue juga lihat hidup lu bagaimana lu menampung banyak anak juga gitu kan. Ya mungkin nggak semua gitu kan, tapi ada anak-anak yang dari luar pulau, mereka nggak tahu mau tinggal di mana, lo tampung mereka dalam di kosan gue bro. Di kosan lu gitu kan. Padahal waktu itu juga lu bilang kalau misalnya secara finansial juga lu juga nggak yang sebenarnya nggak punya kecukupan untuk melakukan hal itu gitu kan, nggak punya kapasitas untuk melakukan hal itu. Apa yang membuat lu tuh pengen ngelakuin extra mile gitu? Gue sebutnya extra mile sih. Gue sebutnya ya lu kenapa sih lu udah jadi guru aja, kayak tugas lu udah panggilan lu jadi guru, ya lu ngajar aja di sekolah, lu ngapain sih? Iya. Dan ini kan mungkin kok jadi banyak pertanyaan bagi banyak orang gitu kan. Jadi gini, gue tuh masih ingat waktu gue dulu sekolah, gue ini pernah lewatin gak punya
dikejar-kejar sama kepala sekolah karena belum bayaran, SPP segala macam gitu. Gue sampai dipanggil sama. Di kepala sekolah masuk ke sekolah, ke kelas gue nih. Bayangin 3 tahun bro di SMP ya. Iya. Tiap akhir bulan pasti gue salah satu nama yang rutin muncul. Oke. Karena sering telat dan saking seringnya teman gue sampai hafal. Tapi lu pernah nggak diumumin pakai speaker? Nah itu di SMA. Nah ini yang di SMP dulu ya. Yang di SMP ya. Jadi waktu gue di SMP tuh kepala kayak datang ketok-ketok. Nama ini tolong nanti habis ini kumpul di ruang saya. Yang belum bayaran tuh sampai teman gue tuh sampai gini. Kan gue di SMP tuh kan gue puji Tuhan ya. Gue ranking 1 terusnya. Dan gue banyak nolong temen lah. Dan mereka tuh yang belain gue gini. Bayaran lu berapa sih gitu. Waktu kepala sekolah datang nih untuk yang kesekian kalinya. Gue masih ingat tuh waktu kelas 3 SMP. Ya gue hadapin lagi lah. Gue dipanggil sama gue, teman gue sampai bilang, "Oi, bayaran lu berapa?" Gue bayarin sekarang juga. Terus tau gak apa yang gue bilang? Taruh duit lo, masukin dompet lo, gue hadapin. Wah itu saking, ya mungkin gue itu karena gak pengen kelihatan miskin kali ya, sombong ya gue. Nah, tapi waktu gue SMA gue lebih parah lagi. Gak didatengin, diumumin lewat speaker. Tapi ajaibnya ya, hari itu gue mulai istilahnya ketemu dengan pengalaman dengan Tuhan lah ceritanya gitu ya. Dan ada orang-orang yang care sama gue. Dan gue masih ingat ada orang yang nolongin gue. Gue gak bisa bayar SPP, gue mereka tuh ada yang saweran gitu ya. Buat nolongin gue, buat gue bisa bayar dan nembus ijazah bro. Jadi ada orang-orang yang nolongin gue. Waktu gue kuliah ada orang yang ngasih jalur beasiswa bro. Bahkan gue kuliah aja, gue ada yang ngasih bantuin gue, ngasih ongkos dan segala macam. Jadi sebenarnya gini, gue bisa sampai dengan saat itu karena ada orang-orang yang nolongin gue juga sebenarnya, yang memberikan hidupnya buat gue. Sehingga di hati gue tuh gini, kalau Tuhan udah kirim orang-orang buat nolongin gue untuk bisa gue punya hidup yang seperti sekarang. Gue masih ingat waktu awal-awal gue ngajar di sekolah ini, hari itu gue nggak punya, saking ngiritnya gue nih ya bro ya, gue tuh kalau lapar makan siang gue minum air mineral bro, demi nahan lapar karena gue nggak punya duit. Kenyang-kenyangin aja. Kembung-kembung dah. Sampai tiba-tiba ada kepala sekolah gue di situ, gue waktu masih guru biasa, dia nawarin cateringnya buat gue bro. Nih buat kamu. Dan gue tahu itu makin gini, gue ada karena orang banyak nolong gue, karena Tuhan kirim orang-orang. Dan kenapa gue nggak nolongin orang-orang juga gitu. Nah, hari itu gue masih ingat ada 2 anak, yang satu dikejar papanya mau dibunuh. Ini ribut mulu nih. Ini SMP gue masih ingat. Dan dia nggak mungkin pulang ke rumah. Dia nggak tahu gimana. Akhirnya kepala sekolah gue nanya, kamu mau nggak nampung dia? Gitu. Ya udah. Akhirnya gue berani. Ya udah, kamu tinggal sama saya. Gitu. Yang kedua ada anak dari Kalimantan bro. Yang anak suku Dayak lah ceritanya. Yang dia orang tuanya pernah istilahnya pernah makan manusia gitu. Nah bayangin ya, dia ini tinggal di sebuah panti. Cuma karena rumahnya jauh banget dari sekolahan. Capek banget dia tiap hari naik sepeda selama sekian tahun. Akhirnya di kelas 3, di kelas 2 SMP apa ya, atau di kelas 3 gue lupa. Gue tawarin, kamu tinggal sama saya. Karena kontrakan gue kan gak jauh dari tempat gue ngajar nih. Akhirnya memudahkan mereka gitu. Akhirnya sejak itulah perjalanan gue nampung anak-anak bro. Dan gak berhenti sampai situ. Gak lama ada anak-anak yang lain gitu. Yang sama nih kesulitan, yang rumahnya jauh dan sebagainya. Dan akhirnya mereka, gue berani diri, yaudah kamu tinggal sama saya. Dan sejujurnya hari itu konyol sih gitu. Ya gue gak punya extra income buat ngasih makan mereka, tapi gue harus ngasih makan mereka. Kan gak mungkin tinggal sama gue gak kasih makan gitu. Kasih makan batu. Nah, belum lagi ngajarin mereka di rumah nih, di kelas ya. Mereka ini kan di kelas juga rada-rada lemot ya. Terus di sekolah karena kan anak-anak di tempat sekolah lo ngajar kan masalahnya kan macem-macem gitu. Jadi gue udah ngajarin di sekolah, gue ngajarin lagi di rumah gitu kan. For free lagi ya, bukan 4G gitu ya, for free. Dan nggak cuma itu, kadang-kadang anak-anak yang nggak cuma yang tinggal sama gue, anak-anak yang lain juga, misalnya gini, mereka kesulitan belajar matematika, pulang sekolah gue tawarin, kamu nggak ngerti, yuk sini belajar sama saya. Pulang sekolah gue kumpulin di teras sekolah, gue ajarin mereka. Dan entah kenapa gini, gue senang aja bisa bantu orang. Kalau gue lihat mereka bisa lebih enak hidupnya, entah kenapa ada kayak semacam kebahagiaan gitu. Mereka bisa ketemu, istilahnya gini, kalau dulu gue bermimpi pengen bangun jembatan fisik, bikin mobil kendaraan. Hari ini gue bersyukur, mungkin gue gak bangun jembatan secara fisik, tapi gue udah bangun banyak jembatan buat banyak hidup orang. Ke destiny mereka.
Dan Wow. hari ini gue bersyukur kalau gue jadi guru, bukan jadi insinyur. Ya. Karena jadi guru, gue bangun jembatan lebih banyak daripada insinyur. Iya. Gitu. Jembatan yang nggak kelihatan. Jembatan yang gak kelihatan. Jembatan yang nggak kelihatan. Jembatan ke destiny mereka, ke masa depan mereka. Iya. Iya. Dan hari ini mungkin udah ribuan kali yang udah gue, lewat hidup gue bersyukur gue bisa bangun banyak jembatan di ribuan anak orang. Dan sekarang lo udah jadi seorang kepala sekolah. Yo bro. Dan gak cuma Puji Tuhan. gak cuma seorang kepala sekolah, dan juga sekarang udah jadi seorang ayah, dan Ya. juga sekarang udah jadi tentunya jadi seorang suami gitu kan. Ya. Wow, gila keren banget sih bro. Gue speechless nih, asli keren banget. Itu tadi yang kedua, dan yang terakhir nanti mungkin lu bisa kasih beberapa statement buat semua para pendengar yang ada di tempat ini. Tapi gue yakin dan percaya ini semua orang-orang yang denger program hari ini pasti sangat terberkati dengan apa yang bisa lo testimonialkan di tempat ini ya. Yang kita omongin hari ini. Gue aja kaget sih, serius gue aja kaget. Karena nampung orang di dalam rumah kita secara itu kan privacy ya. Betul, bener banget. Itu nggak gampang, apalagi nampung orang yang bermasalah. Gitu ya. Kalau nampung orang baik-baik, it's okay gitu kan. Tapi apalagi nampung orang bermasalah, udah gitu udah lu kerja di sekolah tempat lu ngajar sampai rumah, lu ketemu sama anak bermasalah dan lu harus ngajarin dia lagi. Wow, itu gila sih. Yang ketiga, mungkin lu punya harapan gak sih, atau misalnya lu punya motivasi gak sih buat mereka yang hari ini sedang meragukan gitu kan, aduh ya mungkin pekerjaannya gak mesti guru ya, ataupun mungkin orang berpikir wah kan dia kan Roy Miller itu kan dia seorang guru, makanya hidupnya itu bisa berdampak buat banyak orang, hidupnya itu bisa dinikmati oleh banyak orang, hidupnya itu bisa jadi berkah buat banyak orang. Tapi yang gue yakin adalah setiap kita, apapun pekerjaan kita bisa berdampak. Iya, harus. Kita bisa berdampak. Nah, mungkin lo punya sebuah pesan-pesan buat setiap para pendengar kita nih yang nonton akan acara ini hari ini. Mungkin mereka tadinya pengen jadi guru dan mereka takut, mereka nggak yakin, mereka ragu. Aduh, masa depan gue ntar gimana nih kalau gue jadi guru? Tapi di hatinya panggilan untuk menjadi guru itu kuat, gitu misalnya gitu kan. Atau ada orang-orang yang hendak pengen memulai sebuah pekerjaan yang baru tapi ada keraguan di dalamnya kan. Lo kan misalnya waktu lo memutuskan untuk jadi guru, lo kan nggak tahu di depan itu mau jadi apa. Betul. Bener nggak sih? Bener. Bahkan lo kan nggak pernah tahu kalau misalnya di depan itu lo bisa ngubahin hidup begitu banyak orang lewat hidup lo ya. Betul. Dan mungkin lo juga nggak pernah sadari kalau misalnya lewat hidup lo bisa memperkaya banyak orang. Yang gue denger nih ya, salah satu daripada murid lo sekarang ada yang jadi manajer di hotel. Iya, betul. Gitu kan. Terus ada yang Banyak bro, ada yang kerja di kapal pesiar dan sukses, bukan main. Bayangin dari seorang Roy Miller yang tadinya punya keinginan menjadi kaya, jadi orang yang kaya raya. Waktu dia ngelihat anak-anak bermasalah, dia lepaskan keinginan itu dan lewat hidupnya anak-anak yang diajar dia sekarang banyak yang jadi kaya. Wah, banyak banyak ya. Tuh, bro? Wah, ya itu apa ya? Gue sih nggak pernah nyangka sih ya. Kalau itu kan pilihan sebenarnya. Tapi sebelum gue jawab ya, gue pengen cerita, ada satu cerita nih, ini kisah nyata tentang guru nih, mengubah sebuah negeri, sebuah bangsa. Hari itu Jepang kalah perang di Piala Dunia, di Perang Dunia Kedua. soalnya lagi musim bola nih ya. Nah, hari itu Jepang kalah perang di Perang Dunia Kedua, dan waktu itu kita tahu ya, bom atom dijatuhin di Hiroshima, Nagasaki, dan hari itu perang dimenangkan oleh sekutu dan Jepang menyerah tanpa syarat. Nah, tiba-tiba kaisarnya ini ngumpulin jenderal-jenderal yang masih sisa. Jenderal perang, panglima perang dikumpulin. Dan Si Nippon ini. si kaisar Jepang ini ngumpulin. Nah, tahu nggak pertanyaan dia apa? Dibilang gini, ada berapa guru yang masih sisa di negara kita? Tuh jenderal perangnya bingung. Dibilang gini, Kaisar, kenapa kamu cari guru gitu? Kami masih bisa memberikan hidup kami mati buat Kaisar menjaga hidupmu gitu. Kenapa nyari guru gitu? Terus Kaisarnya bilang gini, kita kalah perang dan karena kita ketinggalan, karena kita nggak belajar. Saya butuh sebanyak mungkin guru untuk negara kita ini bisa belajar lagi, kejar ketinggalan. Dan itu sebabnya kenapa saya tanya ada berapa guru yang masih sisa. Lo tau gak bro, sejarah mencatat
20 tahun kemudian Jepang menjungkir balikan, ya membalikan keadaan. Hari ini Jepang salah satu negara mengejutkan dunia. Wow, nomor top lah di dunia ya. Dengan teknologi, dengan kemajuan, dengan segala macam, dengan pendidikan. Kenapa? Karena ada guru, Bro. Bukan karena ada tentara ternyata. Tapi karena ada guru yang ngajar, yang beri hidupnya buat bangkitnya sebuah bangsa. Dan gue bilang gini, ekspektasi gue, harapan gue apa sih gini? Ya gue nggak bilang gue udah lebih baik dari banyak orang yang jadi guru. Ada banyak orang yang mungkin lebih mengabdi dari gue. Udah puluhan tahun, bahkan udah sepuh lah dari gue. Dan mereka terkenal dengan istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Gue mau bilang buat bapak ibu, buat saudara yang kau yang sudah mendedikasikan hidupmu sekian puluh tahun. Saya mau bilang nih, kita thank you banget buat kalian. Karena saya ada tuh karena guru-guru juga. Karena ada guru juga. Dan saya mau berkata buat kalian yang sudah jadi guru nih, itu panggilan mulia. Jadi please jangan menyesal jadi guru. Sekalipun kita tahu dengan kondisi kayak gini, belajar online dan sebagainya. Lo tahu nggak, Bro? Dengan kondisi belajar online sekarang, banyak orang akhirnya mulai menghargai guru. Kenapa? Karena ternyata banyak orang tuh ngajarin anaknya di rumah stres, Bro. Gue butuh guru nih ngajarin. Nah, dan saya mau bilang sama bapak ibu semua, ayo jangan menyerah, jangan menyesal, karena lewat hidupmu engkau akan, tanpa engkau sadari, engkau akan mengubah bangsa ini, mengubah negeri ini tanpa kau sadari. Iya. Ada orang-orang yang diubahkan lewat hidupmu. Mungkin hari ini nggak ada orang yang datang cukup banyak ngasih hadiah gitu, ngasih penghargaan. Tapi buat gue ngelihat anak murid yang berhasil nih. Gue punya anak murid bahkan nih, dia keluar negeri, Bro. Wah. Ya kan gue kan beberapa kan kenal sama murid-murid gue yang sukses-sukses dan itu buat gue gini. Gue tahu hidup mereka tuh kayaknya nggak mungkin nyampe ke luar negeri. Tapi waktu gue lihat mereka nyampe, gue seneng loh. Bahkan dia nginjekin ke negara yang belum pernah lu injek. Betul, Bro, gitu, betul. Dan itu sebuah kebanggaan, Bro. Iya, itu sebuah kebanggaan. Dan benar. Buat kalian yang misalnya gini, gue bukan guru nih, terus gue bisa apa gitu. Dan ternyata gini, guru itu nggak harus lo ada di sekolah, tapi waktu, apalagi kondisi kayak gini ya, dengan lo punya waktu nolong orang, nasihatin mereka, motivasi mereka, lo udah jadi guru buat orang-orang terdekat di sekitar lo. Lu juga ketemu orang di jalan, ketemu gelandangan, dan lu pilih mereka untuk kumpulin mereka, misalnya ada 5 orang, 10 orang, dan lu putusin untuk ngajarin mereka, lu bisa jadi guru dimanapun juga gitu kan. Betul, dan bukankah itu yang bangsa kita butuhkan hari-hari ini gitu. Jadi lu nggak butuh untuk jadi orang hebat lah, untuk bisa memberi warna buat orang lain. Lu nggak harus nunggu lu punya duit dulu, duit banyak. Gua nggak punya duit, Bro. Gue nggak punya duit banyak. Nggak punya duit banyak, sangat banyak. Tapi sangat banyak. Tapi sangat banyak. Iya, gitu dong. Dan hari ini gue bersyukur kalau gue ada di sini, itu calling. Dan saya sih berharap semakin banyak orang, semakin banyak saudara yang, yuk kita bisa kasih warna apa sih buat bangsa ini. Mungkin lo nggak harus jadi guru yang ngajar di kelas, tapi lewat misalnya lo punya duit lebih, ya tolonglah orang miskin. Lo punya ilmu lebih, ajarin. Lo punya medsos, kenapa lo nggak mulai banyakin motivasi gitu, nolongin orang lewat medsos lo. Jangan sebarin ya hal-hal hoax dan sebagainya, ketakutan. Tapi kenapa nggak kita mulai mikir nih, gue bisa buat apa ya? Gue masih ingat John F. Kennedy, Presiden Amerika, pernah bilang gini, lo jangan tanya apa yang negara ini pernah buat sama lo, tapi mari tanya sama diri lo udah buat apa buat negara ini. Lo udah kasih apa gitu. Negara ini udah kasih kita banyak lah. Kita bisa hidup di Indonesia ini dengan seperti ini, itu negara udah istilahnya berikan. Nah ini waktunya gini, lo bisa buat apa untuk negara kita gitu. Stop hoax ya, stop jadi benalu, jadi parasit. Kenapa nggak lo mulai, gue punya ini, ya gue mungkin punya duit 10.000. Oke, lo beli nasi bungkus, lo cari orang gelandangan, kasih nasi bungkus sama dia. Siapa tahu hari itu nasi bungkus itu nyelamatin hidupnya. Betul banget. Gitu, Bro. Betul banget. Jadi yang nggak tahu ini statement siapa, tapi gue pernah baca kayaknya hidup itu nggak melulu tentang kursi, Bro. Betul, Bro. Tapi tentang seberapa kita bisa berkontribusi. Betul. Itu yang paling penting. Waduh, thank you banget. Thank you sama-sama, Bro. Sebuah obrolan yang luar biasa. Kira-kira ada dari obrolan ini sih, ada yang gue tangkap dari, banyak sih sebenarnya yang gue tangkap. Tapi kalau misalnya boleh, ini saya rangkumkan menjadi satu buah statement bahwa kita ini sebenarnya, hidup kita ini bisa jadi rumah. Yes. Bagi sebuah generasi. Itu tergantung seberapa banyak kita mau masukkan dan bagaimana fungsi kita untuk mengubahkan hidup mereka. Yes. Dan mungkin
nggak semuanya juga dari sekian ribu murid lo yang mungkin ribuan ya yang Iya, yang udah bersentuhan dengan hidup lo, mungkin ada yang nggak jadi, Betul. mungkin ada yang hilang di tengah jalan. Iya. Tapi jangan itu membuat kita jadi putus asa. Betul. Cobalah lihat kepada benih-benih yang dulu yang kita tanamkan kepada setiap mereka, dan kita melihat hidup mereka saat ini diubahkan, hidup mereka saat ini diberkati, hidup mereka saat ini sukses. Dan itu sih yang paling wow banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang tadi dari obrolan kita bro ya, gue menangkap yang pertama adalah menjadi guru itu adalah sebuah panggilan. Yes. Dan itu sangat mulia loh. Itu sangat mulia. Dan yang kedua adalah berani untuk keluar dari zona nyaman kita ya. Dan kita harus memberikan yang lebih extra miles ya. Jadi guru yang beda. Satu pertanyaan terakhir bro. Ini waktu lu melakukan extra miles ini dengan mengajak orang tinggal, anak-anak yang bermasalah itu tinggal di rumah lo. Ini sekalian closing ya. Lu pernah kekurangan gak? Gue mau bilang, gue malah tambah diberkati bro. Nggak pernah kekurangan. Malah tanpa gue sadar tiba-tiba ada yang ngasih banyak banget bantuan. Dan hari ini gue mau bilang, apa yang gue berikan buat banyak orang bukan bikin gue tambah miskin, malah gue tambah kaya. Itu tambah dia. Diberkati. Itu dia. So ya itu obrolan kita hari ini bersama dengan Bapak Roy Miller. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Thank you. Gila banget. Dan ini episode pertama kita. Episode pertama kita di dalam program Art Talks ini, dan akan ada episode kedua, akan ada episode ketiga, dan akan ada episode berikutnya. Dan saya mengajak buat teman-teman semua, kalau misalnya tayangan ini bermanfaat ya buat kalian, jangan lupa untuk di like ya. Dan kalau misalnya tayangan ini waktu kalian dengerin ya obrolan kita hari ini, dan wah ini kayaknya cocok banget nih buat temen gue yang lagi ngadepin masalah, di-share ke mereka. Jangan lupa di-share ke mereka. Mungkin hari itu mereka sedang berputus asa, tapi begitu kalian nge-share tayangan ini kepada mereka, mungkin itu bisa jadi jalan keluar buat mereka. Dan yang terakhir, kalau memang benar-benar kalian pengen dapat info-info terbaru daripada tayangan ini, jangan lupa untuk di-subscribe. Oke? Yes. Kita akan ketemu lagi di episode yang berikutnya. Tetap stay tune terus di dalam Art Talks ya. Kita bisa bilang apalah, pokoknya Art Talks itu bisa bilang Rollis Talks, kita bisa bilang Recycle Talks, kita bisa bilang Religion Talks, kita bisa bilang Relation Talks, apapun itu. Dan selama itu bermanfaat buat kalian, please di like. Kalau misalnya nggak suka tayangan ini, di dislike aja, nggak apa-apa. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Thank you banget. God bless you all. Thank you bro. Semuanya, waduh senang. Dengan kondisi gua